Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Tapi sebelumnya dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Ayo, dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Langsung saja, Bapak akan absen ya. Nanti kalau Bapak absen langsung angkat tangan ya. 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 Muhammad Yusril Hadir, Pak. ya. Muhammad Fahrul Hadir, Pak. ya, enggak. Farhan Apreda Hadir, Pak. oh ya ada. Ini Bapak akan bertanya dulu ya, bertanya dulu kepada anak-anak ya terkait dengan pembelajaran minggu yang lalu ya. Ada yang tahu minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Sejarah Islam, Pak. Ya. Tentang apa, Farhan? Sejarah Islam, Pak. Oh ya. Ada yang tahu enggak sejarah Islam itu apa pengertiannya? Ayo, kita harus kembali dulu materi yang lalu. Ayo, ada yang tahu? Lupa. Saya tahu, Pak. Oh, saya Mas Farul. Ya, ya. Ya, Farul Afidin. Sejarah Islam itu sejarah yang dimulai sejak Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Betul apa enggak, Pak? Oh ya, benar sekali. Ya. Nah, Bapak akan mulai ya. Jadi pengertian dari sejarah Islam itu adalah pertama kali sejarah Islam itu ada ketika Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah melalui Jibril ya, Mas Jibril. Nah, ya itu langsung saja tempatnya yaitu ada di Gua Hiro. Ya, betul sekali. Baiklah, sudah kita mengingat materi yang lalu, ya kan? Baiklah, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat kita mempelajari masuknya Islam di Nusantara. Jadi, manfaatnya apa? Kita dapat mengetahui sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, kita bisa mengambil ibrohnya. Ya, sejarah kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal yang ada di Nusantara. Itu adalah manfaat umum yang Bapak akan lebih tekankan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya tujuan kita apa? Kita belajar masuknya Islam di Nusantara ini. Nah, Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi kita nanti. Nah, kita akan belajar tentang yang pertama, teori. Ya, teori masuknya Islam di Nusantara. Oke. Nah, yang kedua, kita dapat mengetahui bukti peninggalan. Nah, peninggalan masuknya Islam di Nusantara. Terus, yang terakhir, Bapak menekankan kepada anak-anak agar dapat mengetahui saluran atau tempat penyebaran Islam di Nusantara. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu mengetahui teori, bukti, dan juga saluran masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya Bapak akan langsung menjelaskan materi biar jelas ya anak-anak. Terus di sini Bapak akan menjelaskan mengenai masuknya Islam di Nusantara. Nah, akhirnya Bapak akan membagikan dulu materinya ya, materi biar mudah untuk belajar. Bapak berikan ya anak-anak, biar mudah untuk belajar. Oke. Nah, baiklah, Bapak sudah menuliskan di sini biar lebih jelas lagi dari printout materi yang Bapak telah bagikan tadi. Nah, kita membahas teori terlebih dahulu, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat. Yang kedua yaitu teori Persia. Nah, yang terakhir yaitu teori Mekah atau bisa disebut teori Arab. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang teori Gujarat terlebih dahulu. Nah, teori Gujarat, ada yang tahu teori Gujarat itu tempatnya di mana? Nah, Bapak sudah jawab di sini, yaitu di India. Jadi teori ini menjelaskan
adanya masuknya Islam di Nusantara itu dari India itu sejak abad 13 Masehi. Nah, siapa pemuka teori Gujarat ini? Yaitu adalah J. Pitznapel. Nah, abad ke-19. Oke, sudah mati ya. Nah, selanjutnya teori Gujarat ini memiliki mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini ada ketika pada abad 7 Masehi. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang teori Persia, teori yang kedua. Teori kedua ini yaitu dikemukakan oleh P.A. Hossein Zadiningrat. Ya, oke. Nah, teori Persia ini ada lewat perdagangan di Gujarat. Jadi sesudah Gujarat ini Persia masuk bercampur dengan Gujarat untuk melakukan perdagangan sebelum Nusantara, yaitu abad ke-13. Ya, sudah dipahami ya. Nah, terus di sini teori Persia ini berbeda dengan teori Mekah dan juga teori Gujarat, berbeda. Nah, bedanya apa? Kalau teori Persia ini teori yang fokus dalam kebudayaan di masyarakat luas. Ya. Jadi dititik tekankan pada kebudayaan. Selain berdagang, dalam teori Persia ini, orang-orang Persia ini juga menitik tekankan pada kebudayaan di masyarakat Nusantara. Dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori Mekah atau teori Arab. Jadi Islam itu masuk di Sumatera, ya. Di Sumatera pada abad 7 atau 8 Masehi. Ya. Nah, ketika itu juga melalui jalur perdagangan. Nah, selain perdagangan itu, ketika sudah masuk Islam di situ di daerah Sumatera itu dijadikanlah sebuah pemukiman yang dijadikan suatu komunitas di dalamnya, komunitas Islam. Nah, jadilah di sini terjadi pengislaman oleh bangsa Arab. Nah, teori ini ditemukan oleh Crutchfield. Jadi teori Mekah atau Arab ini ditemukan oleh Crutchfield melalui sektor daerah Sumatera pada abad 7 dan 8 untuk mengislamkan dan menjadikan pemukiman Islam di Nusantara. Ya, baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang teori Gujarat, teori Persia dan juga teori Arab, kita masuki materi subbab yang kedua, yaitu tentang saluran-saluran atau jalur penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini adalah saluran-saluran di mana tempat untuk penyebaran Islam di Nusantara. Ya, baiklah, langsung saja. Yang pertama ada saluran perdagangan. Ya, jadi Islam di Nusantara itu masuk itu juga melalui saluran perdagangan atau jalur perdagangan. Yang dimana sejarawan atau peneliti atau banyak Islam, orang-orang Islam di waktu zaman masuknya Islam pertama kali, yaitu di jalur perdagangan, itu sepakat bahwasanya Islam itu masuk melalui jalur perdagangan. Nah, di sini hadir ketika pada saluran perdagangan ini pada abad ke-7. Nah, terus adapun yang partisipasi ataupun melakukan perdagangan di jalur ini, yaitu bagian Tenggara Timur atau bagian Barat atau bagian benua Asia. Ini yang melakukan proses perdagangan di Nusantara waktu itu. Nah, adapun yang dilakukan oleh bagian orang-orang Islam yang masuk di Nusantara ini, yaitu pertama kali dia hanya bertujuan untuk berdagang. Nah, lama-kelamaan itu tempat tinggal tapi hanya sementara dan akhirnya menetap. Nah, tempat menetapnya Islam, yaitu orang-orang Islam dari bagian barat, tenggara timur dan juga benua Asia ini dinamakan tempatnya adalah Patojan. Nah, tempat Patojan ini adalah tempat tinggal orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Seperti itu ya. Yang sekarang menjadi kampung Islam. Itu adalah proses masuknya Islam di perdagangan. Nah, yang kedua dari pernikahan. Jadi proses selain perdagangan, Islam itu masuk juga melalui pernikahan. Jadi siapa yang menikah dengan orang yang berdagang Islam, maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, bisa dimengerti? Ya. Nah,
Jadi ketika orang itu sudah menikah dengan pedagang yang Islam, maka anak keturunan pun juga Islam dan timbullah keluarga dengan beragama Islam dan masuk ke kampung Islam itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu saluran pendidikan. Nah, saluran pendidikan ini adalah juga tempat untuk menyalurkan penyebaran Islam. Bagaimana? Peran ulama dan juga peran guru agama sangat besar sekali. Nah, contohnya, para ulama ataupun guru agama ini juga mendirikan surau-surau ataupun pesantren-pesantren yang di sana tempat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, berbagi ilmu. Di sana juga ada kitab ataupun buku-buku yang dipelajari. Nah, selain tujuannya yaitu menyebarkan agama Islam, juga mengajarkan ilmu-ilmu tentang keislaman. Jadi kebanyakan mengapa dari jalur pendidikan ini semakin banyak Islamnya, karena santri yang ada di sana itu adalah santri yang diislamkan. Nah, setelah Islam banyak santri yang menjadi pengasuh pondok pesantren dan juga mendirikan pesantren. Jadi banyak sekali yang masuk di pesantren tersebut dan banyak orang yang masuk di Islam. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Terus yang keempat yaitu adalah saluran tasawuf. Jadi tasawuf ini adalah saluran bosnya. Contohnya adalah sebuah bukti. Jadi ada sebuah bukti bahwasanya memang penyebaran Islam itu juga melalui tasawuf, yaitu terdapat tulisan-tulisan yaitu pada abad ke-13 ataupun 18 yang dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu adalah saluran kesenian. Jadi selain dari ketempat saluran tersebut, kesenian adalah tempat juga untuk menyebarkan agama Islam. Jadi melalui seni bangunan, seni ukir, jadi terdapat kaligrafi dan sebagainya. Terus ada seni musik. Jadi ketika itu juga ada seperti alat-alat musik Islam, ya, seperti hadroh atau dan lain sebagainya. Juga ada sastra. Nah, di sini juga terdapat peninggalan bukti bahwasanya keseniannya juga adalah tempat jalur penyebaran agama Islam, yaitu Masjid Demak. Masjid Demak adalah salah satu bukti adalah kesenian, hasil dari seni. Di sana terdapat kaligrafi, ukir-ukiran dan sebagainya. Terus selain itu juga melalui pertunjukan wayang. Jadi selain itu menyisipkan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukan atau cerita wayang tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya Pak. Ya, Mas Farul, ada yang ditanyakan? Saya ingin tanya Pak, selain yang Bapak tulis di papan tulis ini, apa ada saluran lain yang untuk masuknya penyebaran Islam di Nusantara Pak? Ya, terima kasih Mas Farul Ya. atas pertanyaannya. Ya, baiklah. Jadi saluran ini adalah saluran yang ada di dalam aspek jalur, yaitu ada dua jalur, yaitu jalur selatan dan jalur utara. Jalur selatan, ya, jalur selatan. Ya, jadi jalur selatan ini itu adalah rute digunakan untuk penyebaran agama Islam. Ya, jalur ini pertama itu Mekah, ya, Mekah, Madinah. Nah, setelah itu langsung ke Yaman, ya, Yaman. Nah, langsung muter lagi ke Gujarat, ya, ke Gujarat atau pantai barat India, barat India. Nah, selanjutnya sebelum ke Indonesia ini melalui Sri Lanka, ya, Sri Lanka, terus ke Indonesia. Jadi ini adalah jalur yang di dalamnya itu terdapat aspek saluran perdagangan, saluran pendidikan, dan juga kesenian dan tasawuf. Dan ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah jalur utara, ya. Jalur utara ini adalah melalui terlebih dahulu Arab, ya, Arab. Setelah Arab itu langsung masuk ke Arab ini termasuk Mekah dan juga Madinah, ya anak-anak. Jadi Madinah sama Mekah, ya. Terus setelah itu ke Damaskus. Nah,
Damaskus ini ada di mana? Ayo, ada yang tahu? Baghdad. Ya, di Baghdad. Jadi Damaskus ini Baghdad. Nah, terus setelah Baghdad ini langsung ke Gujarat, pantai barat India. Jadi Gujarat ini tepatnya di barat India. Nah, setelah ini langsung ke Sri Lanka, dan yang terakhir masuklah ke Nusantara. Jadi kesimpulannya, kedua aspek ini yaitu jalur utara dan jalur selatan ini adalah dua jalur yang dilewati saluran-saluran perdagangan, pernikahan, saluran pendidikan, saluran tasawuf, dan juga kesenian. Itu ya, Mas Farul, bisa diterima? Ya Pak, paham Ya. Pak. Baiklah, itu adalah kesimpulannya. Jadi setelah ini kita sudah menyampaikan atau belajar bersama tentang saluran penyebaran Islam di Nusantara. Setelah ini kita akan mengetahui bukti-bukti peninggalan sejarah Islam. Baiklah, Bapak sudah menuliskan bukti-bukti ya. Kita ambil dari beberapa, yaitu Sumatera, yaitu beberapa daerah. Pertama Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terus Sulawesi, Maluku. Nah, yang pertama Sumatera ini bukti peninggalannya apa? Ini adalah sebuah perintah Marco Polo ya, yang pernah singgah di Perak pada tahun 1992 Masehi. Yang kedua berita Cina pada zaman Tang, yang ini di kerajaan Sriwijaya pada 7 Masehi. Yang selanjutnya adalah di Jawa. Buktinya apa? Penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik tahun 1085 Masehi. Ya, untuk kedua itu ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 419 Hijriah. Nah, selanjutnya ini ada bukti di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini ada sebuah cerita atau hikayat Banjar, ya, tepatnya di Kalimantan Selatan. Ini bahwasanya ada dua pangeran ya, Pangeran Tumenggung dan juga Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra ini meminta Kerajaan Demak untuk rakyatnya untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ada sebuah masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya yaitu di Maluku. Maluku ini adalah daerah juga terdapat bukti. Contohnya adalah seorang raja Ternate ya. Ada sebuah berita yaitu Raja Ternate yang termasuk Islam dan memiliki gelar sultan. Nah, terus yang selanjutnya adalah Sulawesi yang terakhir, yaitu pada abad 16 ini adalah kerajaan Islam ya. Juga ada peninggalan kerajaan Islam lain, yaitu adalah Gua Talu. Nah, juga di sini adalah bentuk penyebaran Islam di daerah Sulawesi. Baiklah, itu adalah peninggalan masuknya Islam di Nusantara di bagian daerah-daerah itu. Nah, ada yang perlu dijelaskan lagi? Ya, terima kasih. Ya, baiklah, ini kita sedang mempelajari materi tentang bukti peninggalan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebelum Bapak akhiri dalam pembelajaran kali ini, Bapak mau tanya, setelah Bapak memberi pembelajaran materi tentang masuknya Islam di Nusantara, apa yang anak-anak dapatkan? Bisa perwakilan? Saya Pak. Oh, Dek Farhan, ya. Kita Apa? bisa mengetahui kronologi Islam, masuknya Islam di Nusantara. Ya, bagus sekali. Jadi kita dapat mengetahui kisah atau kronologis masuknya Islam di Nusantara, baik dari bukti, teori maupun saluran dan jalur. Baiklah, kita akan akhiri pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, tolong dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Bisa dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, ada kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi